Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari Nur Setiawan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu tentang meresum materi-materi PBAKU dari PBAKU hari pertama dan hari kedua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Resum materi 1 oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah, MAG. Beliau mengucapkan selamat kepada 3.751 mahasiswa baru yang telah berhasil lolos di kampus Ulul Albab UIN Malang. Dari peminat yang mendaftar di UIN Malang sebanyak 78.000 sekian, dan satu orang yang telah dinyatakan lulus dan masuk di UIN Malang telah menyisihkan 21 pendaftar lainnya, baik dari jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, dan jalur mandiri, tulis, dan prestasi. UIN Maliki Malang memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di mana fakultas ini adalah fakultas yang paling tertua dari fakultas-fakultas lainnya. Lalu ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan FKIK. UIN Malang memiliki keinginan untuk mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam proceeding nasional maupun jurnal internasional. Lebih-lebih jika jurnal internasional ini memiliki reputasi sehingga semua karya-karya dosen dan mahasiswa sehingga bisa meningkat peringkat university versi QS World University Ranking. Pembelajaran di UIN Malang menggunakan konsep pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan pesantren. Gunanya pendidikan pesantren ini untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus kita memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 4 pilar utama, yaitu kedalaman spiritual, akhlak, intelektual, dan juga sosial. Kemudian UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing, yaitu Arab, Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Selain itu juga memiliki rumah tahfiz Quran, gunanya untuk mewadahi mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran atau yang sudah memiliki hafalan ketika di SMA atau MA. Bahkan hingga saat ini tidak kurang dari 2.000 mahasiswa yang telah menyelesaikan atau menghatamkan hafalan Al-Quran, dan itu berasal dari latar belakang fakultas yang berbeda-beda. UIN Malang juga mempunyai rumah moderasi beragama yang berguna untuk mendidik mahasiswa yang menjadi generasi yang unggul akan toleran dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Ciri khas UIN Malang dengan UIN-UIN lainnya adalah mata kuliah yang TK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Harapan Ibu Umi Sumbullah, seluruh mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif berorganisasi, kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik, prestasi akademik, juga diharapkan memiliki kompetensi dan yang keterampilan percakapan memimpin dan organisasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa untuk saat ini dan saat nanti sudah lulus. Resum materi kedua di hari pertama, layanan perpustakaan pusat UIN Malang oleh Ibu Ari Zudrona, pustakawan perpustakaan pusat UIN Malang. 1. Layanan fisik. Dikarenakan dalam masa PPKM level 4, perpustakaan pusat UIN Malang belum membuka untuk para mahasiswa, baik baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang ada di perpustakaan. 1. Ruang diskusi terbuka dan ruang baca di lantai 1 dan 2. Kedua, open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif.
Ketiga, fasilitas untuk gaya belajar soliter. Keempat, layanan koleksi buku tercetak. Seperti 1, buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. 2, buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. 4, layanan sirkulasi. 1, layanan peminjaman di lantai 2. 2, layanan pengembalian di lantai 3. 3, syarat peminjaman dan pengembalian buku harus membawa KTM atau kartu tanda mahasiswa. Kedua, layanan daring. Database jurnal elektronik berlangganan 1, Springer Nature, kedua Emerald, ketiga IFLA Journal. Mengakses database jurnal elektronik dari rumah. 1, aktifkan email universitas melalui Siakat. Kedua, mengisi form dengan menggunakan email universitas. Pelatihan daring. Pelatihan daring 1, pelatihan riset STALS penelusuran sumber info. Kedua, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah. Ketiga, pelatihan unggah mandiri. Keempat, pelatihan reference management software. Lalu, alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat. Pertama, menyiapkan KTM. Kedua, menitipkan tas di ruangan loker, dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Ketiga, men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Untuk meresum hari pertama mungkin itu saja. Lalu kita lanjut dengan resum di hari kedua. Resum hari kedua ini ruang lingkup ketua DEMA atau organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan kemahasiswaan tingkat universitas. Tugasnya adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Lalu di dalamnya terdapat beberapa kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu ada sosial medianya, yaitu di YouTube DEMA Universitas UIN Maliki dan DEMA UIN Malang. Lalu struktur pengurusan DEMA, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian-kementerian. Lalu program kerjanya ada yang pertama yaitu Sahabat Desa. Sahabat Desa ini meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua, Sapa Sekolah, membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Ketiga, Sosial Politik, yang fungsinya diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Lalu tema yang kedua adalah SEMA, lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dan tugas SEMA adalah mengawal dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Lalu wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa.
Lalu ada komisi-komisi SEMA, yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal Ormawa di seluruh UIN Malang, dan administrasi dan keuangan, pembuatan peraturan administrasi, informasi dan komunikasi, alat publikasi terkait kinerja SEMA. Badan pengurusnya yaitu ada ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara, ketua komisi A, anggota, ketua komisi B, lalu anggotanya, ketua komisi C, lalu anggotanya, ketua komisi D, dan lalu anggotanya. Lalu syarat untuk bergabung ke dalam DEMA dan SEMA, IPK harus minimal 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dengan DEMA, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang. Lanjut, ada materi UKM. UKM pertama yaitu UKM Menwa. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat, dan memiliki moto Widya Kastarena Dharma Sida, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasarnya UUD pasal 30, UU nomor 3 tahun 2002, surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsinya yaitu melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI atau Polri. Tugasnya yaitu menciptakan dan menjaga Resimen Satuan 811 Wiracakti Yuga Mahasurya. Berdiri tanggal 17 November 1981, 8 arti kata 8 sebagai Kodam Brawijaya dan 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa se-Jawa Timur. Prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melakukan tugas. Pelatihan dan pendidikan Menwa, pelatihan berjenjang khusus. Lalu ada UKM Pramuka. Visinya yaitu menjadikan anggota pramuka atau meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk anggota rencana yang ulul albab menjadi anggota rancaya yang kritis dan mandiri. Strukturnya ada ketua dewan rencana, wakil ketua dewan rencana, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2. Program kerjanya yaitu Anjang Sana, perkemahan wirakarya, temu alumni, musyawarah pandega. Tugasnya yaitu ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan ada welcome party. Berpramuka itu pilihan, bukan asal ikut-ikutan. Bukan hanya tepuk tangan, pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega. Lalu ada materi ketiga, yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid. Jumlah kasus di Indonesia yang semakin tinggi. Ada 2 kunci mengendalikan pandemi ini, yaitu vaksinasi dipercepat agar terbentuknya herd immunity, dan yang kedua disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, lalu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan, 1, putus sekolah, anak putus sekolah, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan resiko eksternal, dan penurunan capaian belajar. Lalu di sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Lalu ada kebijakan sektor di bidang pendidikan, di bidang pendidikan yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan ada rumah sakit pendidikan. Lalu pentingnya kolaborasi hexahelix.
Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Ada komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, dan media massa. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Lalu, mencerdaskan menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul. Pertama, keagungan moral dan spiritual. Kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Ketiga, memiliki digital quotient. Keempat, kesolehan peduli sosial. Lalu materi terakhir, moderasi beragama dalam bingkai NKRI atau yang variety of attribution to Islam. Dua arus besarnya ada Sunni Islam dan Si Islam. Sosiologi labeling Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalitas, ekstremis, dan teroris. The most contemporary labels, moderate Islam dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.